Jadi mereka ini nama pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i, orangnya benci pada Imam Syafi'i. Kita ini yang jelas-jelas Syafi'i, ya baca maulid, baca ini. Pondoknya gak dikasih nama Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Para alim, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, para habaib, pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah, Buya Kiai Haji Soni Parsono, juga sahabat saya Habib Idrus Assegaf dari Pengging Boyolali ya. Dan kiai-kiai Jamuro yang jamaah Muji Rasul yang hadir pada malam ini. Sebagian sudah lama kenal baik dengan beliau, sudah kalau ke Solo sering ketemu, sebagian baru ketemu malam ini. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para santri, putra maupun putri pondok pesantren Darul Hidayah yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini sengaja tidak sengaja hadir ke tempat ini. Awalnya mau acara ke Tegal, besok malam undangan haul pondok pesantren atau hidiyah di Tegal. Kemudian ditelepon Pak Kiai katanya mau ke Tegal, iya. Terus singgah sini, enggak taunya ada acara malam ini. Tadi di perjalanan ditelepon lagi, habis maghrib tadi ngisi di Masjid As-Segaf. Ini namanya sengaja tapi tidak sengaja, karena acara intinya di Tegal besok malam. Dan ini saya merasa senang sekali pada malam ini bisa berjumpa dengan para kiai dan adik-adik para santri. Mengapa? Kalau ada acara-acara seperti ini, Jamuro, jamaah Muji Rasul, ada maulid ya, ada pembacaan maulid dan semacamnya, ini menunjukkan bahwa yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang masih bersih akidahnya, yaitu masih ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Mengapa seperti itu? Sekarang ini banyak pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, majelis-majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, tapi sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dulu yang namanya pondok pesantren itu pasti ahlus sunnah wal jamaah, kalau dulu. Karena yang punya pondok biasanya cuma orang-orang NU kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa ya orang-orang yang organisasinya sama dengan NU. Itu dulu. Dan kalau ada pengajian ramai biasanya ahlus sunnah dulu. Sekarang nggak pasti. Yang Wahabi bikin pondok. Bukan cuma NU sekarang pondok. Muhammadiyah bikin pondok juga. MTA punya pondok? Hah?
punya ya, MTA punya pondok. Kemudian Syiah punya pondok juga. Sampai yang liberal, orang liberal tuh punya pondok juga. Semuanya bikin sekarang ini. Dan yang aneh, orang-orang di luar Ahlus Sunnah, bukan NU, bukan Aswaja, nama pondoknya itu lebih hebat dari kita. Kalau pondok-pondoknya Aswaja di mana-mana, Darul Hidayah, Bidayatul Mubtadi'in, Miftahul Ulum, kemudian ada Darut Tauhid, Tauhidiyah, Darussalam, macam-macam. Yang Wahabi ini di mana-mana kalau bikin lembaga sering dikasih nama Imam Syafi'i. Saya jalan-jalan mulai dari Aceh sampai Papua. Cuma sekarang ini karena virus corona akhirnya gak begitu jauh, cuma nyampe Solo dan Tegal. Jadi dekat-dekat, biasanya sudah ke mana-mana. Pondok yang namanya Imam Syafi'i rata-rata punya Wahabi. Namanya Imam Syafi'i, tapi yang punya Wahabi. Dan isinya, pelajarannya, kurikulumnya agak suka dengan Imam Syafi'i. Pernah ada orang ya datang ke rumah saya yang punya lembaga Imam Syafi'i di daerah timur. Saya tanya, kenapa lembaga sampean dikasih nama Imam Syafi'i? Kan sampean enggak ikut Imam Syafi'i. Ini kiai, kita ini kagum dengan Imam Syafi'i katanya. Makanya dikasih nama Imam Syafi'i. Ya tapi itu menipu namanya. Loh, kok gitu kiai? Imam Syafi'i ini sudah menjadi merek. Sudah menjadi nama mazhab. Orang itu kalau dengar namanya Imam Syafi'i, oh berarti ini mazhabnya Syafi'i. Ada orang, mengapa anaknya dikasih nama Imam Syafi'i? Oh berarti ini keluarganya pengikut dan pecinta Imam Syafi'i. Ini sudah menjadi nama mazhab. Kalau cuma alasannya karena kagum pada Imam Syafi'i, ini sama saja kamu ini jualan sate babi tapi dikasih nama sate kambing. Lo ditanya, ini kok sate kambing? Kan yang dijual babi. Nanti jawab, kita ini kagum sama kambing. Akhirnya diem. Ini mereka. Jadi mereka ini nama pondoknya dikasih nama Imam Syafi'i, orangnya benci pada Imam Syafi'i. Kita ini yang jelas-jelas Syafi'i, ya baca maulid, baca ini. Pondoknya gak dikasih nama Imam Syafi'i. Mengapa? Terlalu tinggi bagi kita itu. Imam Syafi'i ini luar biasa. Kita ini masih sudah berapa generasi dari beliau kepada kita. Ini kan sangat jauh. Ini mereka. Banyak lembaga-lembaga namanya Imam Syafi'i, tapi ajarannya tidak suka pada Imam Syafi'i. Ini lembaga-lembaga sekarang yang ada di Indonesia. Karenanya hati-hati ya. Kalau punya saudara, punya keluarga, masuk ke lembaga-lembaga namanya Imam Syafi'i. Lihat, apa benar itu pengikut Imam Syafi'i atau cuma namanya saja? Kalau cuma namanya saja yang diambil, itu namanya propaganda. Artinya ngakali, sama dengan bohong. Karenanya saya acara di sini nih senang sekali, apalagi banyak para kiai yang memang aktif di Jam'iyah Muji Rasul, Jam'iyah Sholawat. Ini berarti benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang ini pondok-pondok pesantren yang menyebarkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terus kita dukung. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dukung. Mengapa? Paling enggak ya untuk menghadapi pondok-pondok yang di luar Ahlus Sunnah. Saya gak cocok dengan ustadz itu, kiai itu gini-gini. Lebih biar kamu gak cocok daripada orang masuk ke pondoknya MTA. Kan bagus masuk ke sini. Bagaimanapun di sini masih sholawatan. Kalau MTA gak ada sholawatan. Ini penting.
Dan ini tujuannya apa? Pondok-pondok pesantren seperti ini tujuannya untuk menjaga, mempertahankan, menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.